Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah YAIN Palangkaraya yang mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu mata kuliah Ushul Fiqih 1. Materi kita pada bahasan hari ini adalah tetap masih berkisar pada sumber hukum Islam. Yang khususnya kita bahas adalah sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis atau sunnah. Terkait dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, itu sudah kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan masih diingat apa itu Al-Quran. Lalu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu ada kaitannya dengan hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, hukum amaliyah. Nah, yang menjadi fokus bagi kita bahasan kita adalah terkait dengan hukum amaliyah, karena dia adalah berkaitan dengan hukum Islam. Yang kedua, misalnya ada strategi penetapan hukum dalam Al-Quran, itu memudahkan, meringankan beban, berangsur-angsur, dan semuanya itu adalah tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Di dalam Al-Quran juga ada yang hukum bidang kulli, menyeluruh, teks-teks yang bersifat universal, ada yang juz'i, yaitu teks-teks partikular. Sudah kita bahas juga terkait dengan hal itu. Begitu juga misalnya terkait dengan kulli kemarin, ya sudah kita jelaskan secara tuntas, insyaallah mudah-mudahan kita pahami bersama. Yang selanjutnya hari ini kita akan membahas terkait dengan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa diikuti bersama-sama, yaitu mulai dari pengertian hadis. Apa itu hadis Rasulullah? Mungkin kita sudah familiar terkait dengan apa itu hadis atau sunnah dari Rasulullah, namun tak masalah kalau kita bahas kembali, yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uthira anhu min qaulin, baik itu perkataan dari beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, atau taqririn atau diamnya beliau terhadap praktik yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau tidak menyatakan tidak, juga tidak menyatakan iya, gitu. Beliau diam. Idafatan ila ma uthira anhu min wasfin jasadin, termasuk juga terkait dengan riwayat-riwayat yang berbicara tentang sifat-sifat bentuk-bentuk tubuh beliau, bagaimana beliau, rambut beliau, mata beliau, kening beliau, mulut beliau, sampai badan beliau. Itu juga terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Au khuluqin, termasuk adalah akhlak atau perilaku Rasulullah. Ada riwayat-riwayat yang menggambarkan kana khuluquhu Al-Quran, misalnya adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Satu biji Al-Quran itu adalah akhlak dari Rasulullah. Maka itu adalah termasuk dengan hadis Rasulullah. Maka yang kita sebutkan tadi itu adalah apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, perkataan, perbuatan, atau ketetapan persetujuan beliau, ataupun bentuk riwayat-riwayat yang terkait dengan jasad beliau, sifat-sifat beliau, termasuk juga akhlak beliau, itu adalah merupakan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Oke, kira-kira bisa dipahami ya terkait dengan yang kita bahas ini. Lanjutnya, macam-macam hadis. Lagi-lagi saya menyatakan bahwasanya kita tidak terlalu rinci membahas masalah ini, karena Anda juga sudah mengambil mata kuliah ulumul hadis atau ilmu hadis di mata kuliah yang lain. Hanya saja di sini diperlukan, sebagaimana yang kita sebutkan bersama sebelumnya, bahwasanya kita perlu menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber hukum untuk kita jadikan sebagai wadah menggali segala sesuatu sebagai dasar penggalian hukum Islam kita dengan metode-metode yang sudah ditentukan para ahli ilmu usul fikih, para ulama usul fikih. Nanti bahasanya sampai saja kita ke situ. Nah, hari ini materi kita juga terkait dengan macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis qauliyah. Itu tadi kan qauli itu ucapan beliau. Ucapan beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.
Nah, ini adalah hadis qauli, ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Banyak sekali. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah salat begini, Rasulullah tata cara salat Rasulullah begitu, wa kana yarfa'u yadayhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga misalnya zikir setelah salat, misalnya zikir setelah salat. Ibnu Mas'ud kalau tidak salah itu mengatakan bahwasanya ketika beliau masih kecil, Abdullah bin Mas'ud ketika masih kecil bermain-main di masjid, di halaman masjid, lalu ketika usai salat dia mendengar bahwasanya Rasulullah bacaan, ada bacaan-bacaan setelah salat. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, wa kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir bersama-sama, berzikir nyaring itu adalah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud sedang main-main. Mungkin kalau hari ini, mungkin kalau anak-anak kecil berada di luar masjid itu kan kadang main lari-lari, ada main kelereng, ada main logo kalau hari kala itu seperti itu. Nah, dia mendengar bacaan-bacaan yang ada pada masa Rasulullah pada waktu itu setelah selesai salat. Pada waktu itu perlu kita ingat tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara. Sehingga kalau sampai Abdullah bin Mas'ud itu mendengar suara baca-bacaan setelah selesai salat, berarti itu menunjukkan nyaring bacaannya. Nah, ini salah satu adalah bentuk atau contoh hadis qauli. Ada hadis taqririyah. Hadis taqririyah ini hadis yang tadi sudah kita jelaskan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menyetujui tidak, menolak juga tidak, diam. Nah, contohnya salah satu pernah suatu ketika para sahabat itu di perjalanan lalu memasuki waktu zuhur, para sahabat mencari air. Ternyata air ini tidak ketemu, akhirnya mereka bertayamum. Kan salah satu syarat bertayamum itu adalah tidak ditemukannya air pada waktu itu, atau ada air tapi tidak bisa digunakan air itu. Nah, ini contohnya kejadiannya ini tidak ditemukan air. Lalu akhirnya sebagian sahabat bertayamum, sebagian sahabat masih mencari air ini tapi tidak ketemu. Lalu akhirnya semuanya bertayamumlah mereka, salat zuhur. Kemudian setelah itu mereka meneruskan perjalanan. Tahu-taunya setelah di tengah perjalanan dan dilihat jam masih ada waktu salat zuhur. Lalu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Di antara mereka ada yang mengulang salatnya karena ketemu air tadi, masih waktunya masih ada, berwudu mereka dari air itu, salat lagi mereka. Sebagian yang lain menyatakan tidak perlu salat lagi karena sudah dilaksanakan salat tadi. Nah, hal ini ternyata dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa sikap Rasulullah? Rasulullah diam. Artinya dari diamnya Rasulullah ini adalah bahwasanya Rasulullah menunjukkan betul yang mau mengulang salat, betul juga yang sudah tidak mengulang salat. Artinya selesai gitu. Itu namanya taqririyah. Atau Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah. Beliau bermimpi kenapa Rasulullah mendengar suara sandalnya sandal Bilal itu mendahului dari Rasulullah. Besoknya Rasulullah bertanya, kenapa Bilal engkau kok mendahului saya di surga ini? Apa amalanmu? Kata Bilal, singkat ceritanya adalah beliau mewajibkan pada diri beliau sendiri, Bilal bin Rabah sendiri, setelah berwudu melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, inilah yang menjadikan Bilal bin Rabah menjadikan bahwasanya Bilal bin Rabah mendahului Rasulullah. Yang kita ambil di sini adalah sebenarnya seandainya Rasulullah tidak bertanya, mungkin Bilal bin Rabah tetap terus-menerus melaksanakan salat sunat 2 rakaat tanpa kita ketahui. Tapi setelah Rasulullah bertanya, akhirnya jadi hadis taqririyah gitu. Akhirnya di hadis taqririyah. Nah, ini jangan dikaitkan bahwasanya
Oh, perkara yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu nggak ada petunjuknya dari hadis. Oh, bukan begitu. Justru walaupun tidak ada petunjuknya dari hadis Rasulullah, justru Bilal bin Rabah bisa masuk ke surga mendahului Rasulullah. Artinya apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu bukan bid'ah, bukan sesat, justru betul, begitu ceritanya. Hanya saja ketika ditanya oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tahu, maka jadi hadis takririyah, begitu ceritanya. Kalaupun Rasulullah tidak bertanya, Bilal bin Rabah tetap betul, gitu. Karena apa? Buktinya Rasulullah mendengar langkah terompah, bunyi terompah sandalnya Bilal bin Rabah mendahului Rasulullah di surga. Nah, berarti betul, nggak salah, gitu. Oke, kira-kira begitu ya terkait dengan 3 hadis ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dilihat dari segi periwayatannya, hadis itu ada hadis mutawatir. Mutawatir itu hadisnya periwayatnya banyak dari sahabat, tabi'in, tabi'in, banyak. Jadi tidak mungkin mereka itu berdusta untuk melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis itu. Pasti benar. Maka kedudukannya pasti qat'i. Yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini yaitu tidak sampai derajatnya hadis mutawatir. Jumlah periwayatnya lebih besar daripada lebih kecil daripada hadis mutawatir gitu. Tapi lebih besar daripada hadis ahad. Namun demikian ada pendapat yang menyatakan hadis masyhur itu bagian dari hadis ahad karena ia tidak sampai ke derajat mutawatir, sehingga dari ulama yang lain ada yang hanya membagi dari segi periwayatan itu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, tanpa ada hadis masyhur gitu ceritanya. Nah, hadis ahad ini bisa dilihat ya, ada pendapat hadis masyhur bagian dari hadis ahad katanya, karena tidak sampai derajat mutawatir. Makanya mereka membagi hadis itu cuma 2, bukan 3. Nah, di sini kita hanya bersengaja menampilkan bahwasanya ada 3 macam derajat, macam hadis dari segi periwayatan. Nah, yang ketiga hadis ahad. Silakan dilihat. Hadis ahad ini ada terbagi pada 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu sudah kita ketahui, tidak perlu saya jelaskan, silahkan bisa dibaca. Yang jelas derajatnya tinggi, perawinya adil. Apa itu adil? Mungkin Anda sudah belajar. Sempurna penelitiannya, jeli, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak punya cacat. Yang periwayatnya ini tidak melakukan cacat misalnya. Periwayatnya tidak sambil makan minum di warung. Dulu itu saking hati-hatinya begitu loh. Jadi makan aja di warung aja dijaga. Kalau sampai kelihatan nih makan di warung, wah ini sudah mulai tidak sempurna lagi. Sudah mulai ada cacat, mulai ada ilahnya dia, ada penyakitnya orang itu. Apalagi sampai kencing berdiri. Apalagi sampai misalnya minum pakai tangan kiri. Nah, ini bahaya. Bagi hari ini, saudara-saudara, siapapun kaum muslimin, hati-hati kalau mau siaran langsung misalnya dilihat dari Facebook, apalagi siaran langsungnya ini kameranya di hadapan. Padahal bisa jadi dia itu minum pakai tangan kanan, tapi coba lihat. Karena HP ini dibikin oleh bukan orang Islam, sehingga ketika kita minum sebelah kanan terlihat sebelah kiri. Nah, hati-hati. Karena apa? Kata hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi." Apabila kamu itu makan, maka makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalihi, makan dengan kirinya, wa yashrabu bishimalihi, dan minum juga dengan kirinya. Nah, ini hati-hati. Begitu juga misalnya la tashrabanna ahadukum qa'iman, jangan pernah kamu itu minum dalam keadaan berdiri. Nah, ketika ada seorang periwayat hadis misalnya melakukan hal seperti itu, maka sudah cacat. Nah, gitu ceritanya. Maka sudah cacat orang itu. Tidak bisa lagi apa yang diucapkannya itu menjadi sahih. Riwayat maksudnya, riwayat yang disampaikannya tidak bisa lagi disebut sebagai sahih dan tidak berlawanan dengan periwayatan yang lebih terpercaya. Artinya riwayat yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Oke ya, kita lanjut. Kita sebenarnya bukan ke situnya, tapi nanti ada hubungannya hadis dengan Al-Quran, itu yang ingin kita sampaikan. Kemudian hasan ini berada di bawah sahih.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawinya adil, tetap betul, hanya saja dia kurang teliti, ada mungkin kesalahan-kesalahan, ada kurang dhabit. Kalau orang dulu itu ya, kalau punya kitab belajar di pondok pesantren, dhabit katanya, dhabit itu ada di pinggir-pinggir tulisannya, di pinggir-pinggir kitab itu ditulis catatan, berarti orang itu tandanya memang betul-betul belajar gitu. Dia belajar berguru, karena bisa jadi ada penjelasan-penjelasan guru ini ditulis yang tidak termasuk dalam kitab itu ditulisnya. Nah, lalu ada kitab yang mulus. Nah, dia belajar kan, tapi mulus, tidak ada dhabit sama sekali. Nah, ini bisa jadi dhabit, sehingga dalam meriwayatkan sesuatu bisa jadi dia kurang telitinya. Kemudian sanadnya bersambung, oke, betul, tetap bersambung. Tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan. Hanya dia kurang teliti, itu saja. Kurang teliti ini bisa jadi kan tersalah sampai, kurang teliti. Dia bisa jadi misalnya mendengar ucapan Rasulullah, ternyata mendengar ucapan Rasulullah di pertengahannya dia lengah. Lalu bagian awal dia mendengar, lalu sampai bagian akhirnya saja dia mendengar ucapan Rasulullah. Nah, itu kan kurang teliti namanya. Atau bisa jadi ketiduran, begitu di tengah-tengahnya ketiduran, atau ada diajak orang bicara, misalnya dia ngomong, ternyata dia dapatnya dari awal ucapan Rasulullah dan akhirnya, yang tengah-tengahnya nggak tahu. Lalu ketika meriwayat ternyata keliru, maka itu termasuk kurang teliti. Nah, itu agak parah sebenarnya, gitu ya. Yang ketiga, hadis dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah. Kalau hasan tadi baik, kalau sahih itu betul-betul mantap gitu. Dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ini banyak macamnya, antaranya hadis maudhu. Nah, inilah hadis-hadis yang sejelek-jeleknya. Tapi bagian akhir kita lihat, memang oke, hadis dhaif tidak bisa kita tetapkan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Namun Imam Nawawi ya mengatakan, penulis syarah Muslim, Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, beliau ini ulama sepakat hadis dhaif dapat digunakan dalam hal fadhailul amal, untuk motivasi beribadah. Hadis dhaif boleh. Namun demikian, saudaraku, bahwa kita harus memperhatikan juga, jangan langsung kita ponis, apalagi bukan kita yang menyatakan, meneliti bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kendati pun kita sendiri yang meneliti hadis itu adalah sahih, maka jangan langsung kita kendati pun kita sendiri yang meneliti bahwa hadis ini adalah dhaif, gitu, maka jangan langsung kita menyatakan bahwasanya, oh ini nggak boleh dipakai. Bisa jadi kita hanya tahu hadisnya itu saja, maka perlu takhrij, perlu dicari lagi hadis-hadis yang lain. Jangan-jangan hadis ini punya keserupaan baik secara lafzi atau ma'nawi, baik secara lafalnya ataupun secara maknanya dengan hadis-hadis yang lain. Bisa jadi ini hadisnya dhaif. Tiba-tiba ternyata dia punya hadis 10 yang sama serupa, baik ma'nawi atau lafzinya. Maka kedudukan hadis dhaif ini tadi, menurut para ulama, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena ada hadis-hadis yang lain yang mendukungnya. Nah, oleh karena itu maka kita jangan sembarangan setelah kita meneliti ada hadis dhaif, maka harus kita teliti lagi. Jangan-jangan ditakhrij lagi, jangan-jangan ada hadis yang serupa dengan dia. Apalagi kalau hadis itu kita dapatkan dari orang lain, maka tentu janganlah kita cepat latah untuk menyatakan ini hadis dhaif gitu. Oke, kira-kira demikian. Nah, selanjutnya adalah kedudukan al-hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, ini yang ingin kita jelaskan di sini. Apa sih hubungan dari hadis dengan Al-Qur'an ini, hubungannya apa? Yang pertama adalah setara dengan Al-Quran. Maksudnya dia sebagai sumber hukum Islam. Walaupun, ini saya jelaskan lagi. Setara dengan Al-Quran, itu maksudnya adalah walaupun setaranya ini maksudnya adalah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam. Walaupun pada prakteknya, jika diibaratkan di nomor 1, nomor 2 kan, nomor 1 adalah Al-Quran, nomor 2-nya adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi sama-sama sebagai sumber hukum Islam. Ya, seperti perintah Rasulullah dalam melaksanakan salat, ada hadisnya. Dalam Al-Quran juga aqimus shalah, dalam hadis Rasulullah juga ada hadisnya tentang kewajiban salat.
Kewajiban berpuasa dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis Rasulullah juga ada semuanya. Jadi semua itu sepadan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya sepadan sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu. Yang kedua, ini tidak perlu kita perdebatkan. Jadi maksudnya adalah bukan menyamakan sama sekali gitu, enggak. Tapi keduanya adalah sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum itu yang samanya, sepadannya, setaranya. Walaupun ditingkatkan, walaupun ditingkatkan Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua. Yang kedua adalah, ini menjelaskan yang pertama tadi. Al-Quran, hadis Rasulullah adalah sebagai mu'akkid. Mu'akkid itu menguatkan. Nah, ini lagi-lagi saya perlu menyatakan bukan berarti Al-Quran itu tidak kuat gitu. Menguatkan itu maksudnya memperkokoh gitu. Maksudnya dalam Al-Quran sudah ada bilang begini, maka ditimbali lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Maka sehingga itu maksudnya. Mungkin kata-kata kita tidak cukup ya untuk menyatakan itu, sehingga terlihat dari pikiran telanjang kita bahwa seakan-akan kalau menguatkan berarti Al-Quran tidak kuat begitu. Bukan begitu maksudnya. Tolong dihindari kata pemahaman seperti itu. Bukan itu. Kata-kata kita yang kurang untuk menyatakan ini. Mu'akkid itu adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran, lalu ditimbali lagi atau dipertegas lagi oleh hadis Rasulullah. Misalnya dalam salat, aqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, lalu Rasulullah datang menyatakan bahwasanya salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, begitu modelnya ya, begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Zakat itu, lalu diminta oleh Rasulullah bahkan pada masa Abu Bakar gitu kan, pada masa Abu Bakar diperangi orang yang tidak mau membayar zakat. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan hadis Rasulullah hajinya. Rasulullah berhaji, berumrah, begitu ada haninya. Begitu juga larangan tentang mempersekutukan Allah, la tusyriku billahi syai'a, misalnya kan seperti itu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illahi wa bil walidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu bahwasanya Rasulullah bahwa jangan sampai menyembah selain daripada Allah, berarti itu menyekutukan Allah. Nah, lalu ada hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya asyirku, misalnya syirik, harus dihindari. Salah satu yang tidak mendapatkan naungan, bahkan tidak sama sekali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah orang yang syirik gitu. Nah, lalu ada qaul zur, berkata bohong, saksi bohong dan segalanya dalam Al-Qur'an, tapi di hadis Nabi ditimbali lagi gitu, dipertegas lagi. Ini betul-betul serius loh gitu maksudnya. Itu maksud orang tua, maksud dari hadis Rasulullah itu. Larangan menyakiti orang tua, fala taqul lahum uffin. Jangan berkata-kata kasar kepada orang tua. Berkata kasar aja jangan gitu kan, apalagi sampai menyakiti, betul-betul menyakiti secara fisik segala. Lalu dalam hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidin wa sukhtillah fi sukhtil walidain, ridha Allah di atas tergantung dengan ridha orang tua kita. Al jannatu tahta aqdami ummahatiha, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, cari kenapa? Nah, karena segala kehidupan kita ini berasal dari ibu, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, ibu semuanya, segalanya kita. Masya Allah. Dan hal-hal yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya hadis ini sebagai bayan. Bayan itu apa sih? Menjelaskan sesuatu yang masih samar, masih belum jelas dalam Al-Quran. Di sini ada 3, menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Loh, kok kenapa Al-Quran menurunkan ayat kok belum jelas? Bukan begitu maksudnya. Jangan lagi kita bertanya seperti itu. Lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-Quran tadi. Itu kan Al-Quran ada yang kulli, ada yang juz'i. Kulli ini universal, mencakup segala hal. Nah, inilah karena dia mencakup segala hal, umum, maka berarti menurut pemahaman kita belum jelas akhirnya, maka perlu dirinci lagi gitu loh. Akal kita memahami dia belum jelas, bukan artinya Al-Qur'annya yang tidak jelas. Akal kita yang tidak mampu memahami Al-Qur'an. Sehingga dibantu lagi oleh perincian-perincian yang datang dari Rasulullah. Ingat itu seperti itu. Nah, makanya ada orang yang tidak perlu lagi hadis, berarti disebut ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Makanya pemahamannya akhirnya pemahaman sekehendak hatinya.
namanya Al-Quran, karena yang dia pahami sesuai dengan kepalanya sendiri, tidak membutuhkan, tidak menyertakan dengan pendapat Rasulullah, tidak menyertakan dengan hadis Rasulullah. Nah, yang pertama adalah memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mujmal. Salah satunya tata cara sholat dan rakaatnya serta bacaan-bacaannya. Coba kalau kita tidak menggunakan hadis Rasulullah, adanya kata-kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan salat. Lihat dulu tata cara Rasulullah. Walau kayak itu aja, ternyata hari ini pun beda-beda orang memahaminya. Nah, bayangkan kalau sama sekali Rasulullah tidak memerincinya. Ada yang takbirnya begini, ada yang kakinya nempel kaki sebelah kaki dengan kaki sebelah lainnya, padahal Rasulullah tidak mempraktikkan seperti itu. Ada yang ya macam-macam lah gaya takbirnya. Karena apa? Karena orang yang menyaksikan Rasulullah tadi sallu kama ra'aitumuni usalli itu macam-macam orangnya juga. Macam-macam juga orangnya, para sahabat itu. Atau mungkin betul sahabat-sahabat ini melihat. Tetapi setelah riwayat sampai ke kita, ini kan sudah mulai kabar-kabarnya sudah mulai jauh. Tetapi yang bukan itu yang kita bahas sebenarnya. Tetapi yang jelas Al-Qur'an hadis Rasulullah itu merinci ayat-ayat yang masih mujmal. Perintah sholat gimana sih tata cara sholatnya? Bacaannya gimana? Gerakan-gerakannya gimana? Maka perlu kita dari hadis Rasulullah. Begitu juga tentang zakat, kadarnya, nisabnya. Nah, kita tidak tahu. Nah, siapa-siapa yang harus kita beri dalam zakatnya? Maka kita perlu ada hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah yang maksudnya merinci sesuatu yang belum jelas tadi. Tapi ingat, bukan Al-Qur'annya tidak jelas, tetapi kitanya yang tidak jelas. Yang kedua, membatasi kemutlakan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan min ba'di wasiyati yusa biha audain. Wasiat atau harta waris itu dibagi setelah pewaris ini menyelesaikan wasiat-wasiat yang sudah diwasiatkan oleh pewaris, atau setelah menyelesaikan utang-utang yang dimilikinya. Jadi harta waris itu jangan langsung dibagi, tapi selesaikan dulu wasiatnya, tapi selesaikan dulu juga ada hutang-hutangnya, cari dulu. Namun wasiat ini seperti apa? Apakah wasiat semuanya wasiat diselesaikan? Begitu. Oh, ternyata tidak. Datang hadis Rasulullah. Kali aja misalnya si pewaris berwasiat, semua hartaku diwasiatkan kepada orang ini gitu. Sementara dia punya ahli waris, ya tidak bisa. Nah, datanglah hadis Rasulullah, as-sulusu was-sulusu katsir. Wasiat itu sepertiga, kata Rasulullah. Sepertiga dari harta adalah banyak. 100 bagi sepertiga itu maksimal. Berarti kalau dari 100 bagi sepertiga, kalau 30 sepertiga berarti 90 per 30, 90 bagi 3 berarti 30, 1/3 namanya. 60-nya berarti jadi dari 90 ya, dari 90. Kalau 10, 100 berarti kali aja bagi 3 gitu. Itu banyak katanya kan begitu cerita maksud dari sini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan membatasi kemutlakan dari Al-Qur'an. Yang ketiga, yang C-nya, mentakhsiskan keumuman Al-Qur'an. Misalnya Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah, daging babi. Inna hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Itu kan dalam ini. Nah, lalu datang hadis Rasulullah SAW mengkhususkan pengecualian pada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa. Tapi belalang yang di sini bukan belalang kita di sini ya. Yang saya tidak ngerti belalang, ada belalang sembah kata orang. Ada apakah termasuk yang muhau? Kalau di kampung saya itu ada sebutan muhau. Itu bukan itu. Tapi belalang yang ada di pada masa Rasulullah di sanalah gitu. Hati dan limpa itu termasuk boleh. Nah, kan ada dilarang makan darah, tapi kalau misalnya darah itu berupa hati dan limpa, dia memang sudah begitu, maka boleh. Kecuali audaman masfuhan, darah yang mengalir tapi dibekukan, maka itu tidak boleh. Nah, ini adalah terkait dengan maksudnya adalah mentakhsis. Mentakhsis itu mengkhususkan keumuman Al-Qur'an, mentakhsis keumuman Al-Qur'an. Misalnya juga ada wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, semuanya rugi semua setiap manusia.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, berwasiat bertausiah dengan benar, tidak cenderung sana sini, tidak menipu wasiatnya, bertausiahnya tidak ada kepentingan yang lain-lain, wa tawassaw bis sabr, dan bertausiah dengan sabar walaupun ditolak orang, tetap kita selalu tetap berwasiat tausiah. Nah, asalnya seluruh manusia itu rugi, itu umum. Kemudian datang illal ladzina amanu sampai habis, itu takhsis, mengkhususkan dari keumuman Al-Qur'an. Begitu ceritanya. Yang keempat adalah menciptakan hukum baru. Maksudnya di sini karena tidak disebutkan secara jelas, secara tuntas oleh Al-Qur'an. Memang hukum itu ada, tapi secara umum disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an itu menyebutkan semuanya, mungkin berapa tebalnya Al-Qur'an kita. Makanya disitulah kelebihan dari Al-Quran itu, disebutkan secara umum. Nah, yang keempat itu, yang terakhir adalah menciptakan hukum baru. Misalnya Rasulullah melarang untuk makan binatang buas. Nah, itu makan ya, ketinggalan itu untuk binatang. Melarang untuk makan binatang buas. Dan yang bertaring kuat. Coba lihat yang bertaring-taring. Dan burung yang berkuku kuat. Kukunya kuat, mencakar dan sebagainya. Di mana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga misalnya sisa-sisa makanan dari binatang buas atau binatang-binatang yang diharamkan, maka tentu juga diharamkan kita memakannya. Banyak lagi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma disebutkan dalam hadis Rasulullah. Saudaraku, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, mudah-mudahan bisa dibaca kembali, dilihat kembali, ditonton kembali video ini. Video ini juga bisa di-download oleh bersama, bisa diputar di rumah ketika Anda santai dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.